Here is our King. Here is our King. Hai Daddy, Shalom. Jadi bertemu lagi kita di dalam ibadah online kita untuk minggu ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita untuk hari ini, Cegu minta semua adik-adik untuk cari tempat masing-masing dan kita akan berdoa. Tapi adik-adik kenalah, kunci tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada ulu hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumba-lumbamu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, apa yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya lebih emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kenikmatan. Jalannya anak berjalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berharga. Dengan hikmat Tuhan telah menetapkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan berbijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan berantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terjatuh, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jalan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, hal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu,
Pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertingkar tidak semena-mena dengan seseorang kalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Malah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah perjanjian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul dengan Tuhan ada di dalam rumah orang fisik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatimu. Apabila ia menghadapi pencongok, maka ia bercongok, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak dan berisi keselamatan, tetapi orang yang begal akan menerima cemooh. Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 27. Ayat 1. Hai anak-anak, dengarlah ajaran bapa kamu. Dengarlah baik-baik supaya kamu menjadi arif. Ayat 2. Hal yang aku ajarkan kepada kamu baik. Oleh itu, ingatlah ajaranku. Ayat 3. Ketika aku masih kanak-kanak, sebagai anak lelaki tunggal. Ayat 4. Bapakku sentiasa mengajar aku. Katanya, ingatlah ajaranku dan jangan lupakannya. Lakukanlah perintahku supaya kamu hidup bahagia. Ayat 5. Hendaklah kamu bijak dan cerdas. Jangan lupakan ataupun abaikan nasihatku. Ayat 6. Jangan tinggalkan hikmat, maka hikmat akan melindungi kamu. Cintailah hikmat, maka hikmat akan menjaga kamu agar kamu selamat. Ayat 7. Perkara yang paling mustahil yang harus kamu usahakan adalah mendapat hikmat. Apapun yang kamu kejar, yang pertama adalah mendapat pengertian. Ayat 8. Cintailah hikmat, maka kamu akan ditinggikannya. Peluklah hikmat, maka kamu akan dimuliakannya. Ayat 9. Hikmat akan menjadi mahkota kemegahanmu. Ayat 10. Hai anakku, dengarlah kataku. Perhatikanlah baik-baik nasihatku supaya panjang umurmu. Ayat 11. Aku sudah mengajar kamu hikmat dan cara hidup yang benar. Ayat 12. Jika kamu hidup demikian, kamu tidak akan terhalang ketika berjalan dan kamu tidak akan tersandung ketika berlari. Ayat 13. Hendaklah kamu sentiasa ingat akan ajaran yang telah kamu terima daripadaku. Jagalah ajaran itu baik-baik, karena dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Ayat 14. Jangan ke tempat orang jahat, pergi dan jangan contohi mereka. Ayat 15. Jangan taruh perhatian kepada mereka, jauhilah mereka dan jalanlah terus. Ayat 16. Orang jahat tidak dapat tidur sebelum melakukan kejahatan. Mereka tidak mengantuk sebelum mencelakakan orang lain. Ayat 17. Kejahatan dan keganasan seolah-olah makanan dan minuman mereka. Ayat 18. Kehidupan orang baik bagaikan terbitnya matahari, kian lama kian cerah sehingga hari pun terang. Ayat 19. Tetapi kehidupan orang jahat gelap seperti malam. Mereka tersandung dan jatuh, namun tidak dapat melihat apa yang menyebabkannya. Ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah nasihatku, dengarlah kata-kataku. Ayat 21. Jangan sekali-kali kamu lupakannya. Ingatlah dan simpanlah kata-kataku dalam hatimu. Ayat 22. Sesiapa yang memahami nasihatku itu akan hidup dan menjadi sehat. Ayat 23. Berhati-hatilah tentang apa yang kamu pikirkan, karena pemikiranmu menentukan hidupmu. Ayat 24. Jangan katakan apa yang tidak benar. Jangan ucapan dusta dan kata-kata yang menyesatkan orang. Ayat 25. Pandanglah ke hadapan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh dan jangan tundukkan kepalamu karena malu. Ayat 26. Buatlah rancanganmu dengan teliti supaya apa sahaja yang kamu lakukan akan berjaya. Ayat 27. Jauhkanlah dirimu daripada kejahatan dan hiduplah dengan jujur. Jangan menyimpang sedikit pun dari jalan yang benar. Terima kasih.
Shalom semua anak-anak Tuhan, bertemu lagi kita dalam ibadah online pada minggu ini bersama saya Cik Valerie yang akan memimpin semua anak-anak di dalam puji-pujian. Tetapi sebelum kita mulakan puji-pujian kita pada minggu ini, mari Cik ajak semua anak-anak Tuhan untuk berdoa bagi uang persembahan yang kita akan berikan sebentar nanti. Oke, jadi Cik minta semua anak-anak untuk kunci tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami ada di syurga, kami datang ke hadirat-Mu sekali lagi Bapa. Kami ingin mengucap syukur atas segala kebaikan, berkat, dan perlindungan yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Sebentar kami akan memberi uang persembahan Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberi, dan bagi mereka yang tidak sempat memberi pada hari ini, Kau terus memberkati mereka agar mereka dapat memberi bersama-sama pada minggu hadapan. Dan kami tidak lupa juga berdoa bagi mereka yang akan mengendalikan uang persembahan ini, agar Kau terus memberi kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat menggunakan persembahan ini sebaik mungkin untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas segalanya. Semua anak-anak Tuhan yang sudah siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah
taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan berkati. Bye. Jadi kita sudah selesai di dalam puji-pujian kita dan sekarang kita akan mendengarkan sedikit perkongsian di dalam cerita Alkitab. Pastikan adik-adik memberikan fokus di dalam perkongsian ini, oke? Hai, saya Cikgu Suzy. Halo, saya Cikgu Nel. Ya, hari ini kita akan bermain satu game, yaitu Teka Benda Yang Hilang. Betul. Oke, mula-mula Cikgu Nel dan Cikgu Suzy akan tunjukkan dan beritahu adik-adik nama-nama benda yang kita perlu teka. Kedua, Cikgu Nel dan Cikgu Suzy akan bergilir-gilir meneka benda yang hilang. Jadi kalau adik-adik dapat teka, adik-adik akan dapat 1 poin. Kalau salah, tidak ada poin. So, mari kita main bersama-sama. Ya, jom. Oke adik-adik, ini adalah benda-benda yang kita semua perlu teka. Ini pemotong kuku, pembaris, pen, lilin, pensel, red shilling, gunting, macis, gam, dan jelly. Jom kita mulai sekarang. Adik-adik boleh ikut Cikgu Suzy teka benda yang hilang bersama-sama, oke? Dalam masa 5 saat, mulai. Apa benda yang hilang Cikgu Suzy? Adik-adik di rumah, apa benda yang hilang? Tolong Cikgu Suzy main. Oke, Pensel. stop. Pensel. Stop. Pensel. Apa benda yang hilang? Oke, adik-adik di rumah, apa benda yang hilang? Oke, teng-teng. Ding. Betulkah? Cikgu Suzy jawab betul. Yeay. Dapat 1 poin. Oke, sekarang giliran Cikgu Suzy pula. Kamu boleh tukar-tukar kedudukan dia supaya Cikgu Nel susah mau teka. Oke, kita tutup. Oke,
Kamu sudah sedia? Cikgu Nel sedia? Oke. Alright, kita mulai sekarang. Coba adik-adik, bantu Cikgu Nel. Apa benda yang hilang? Apa benda yang hilang? Pemotong kuku. Betul kan itu adik-adik? Masuk tamat. Masa sudah tamat? Apa jawaban dia Cikgu Suzy? Apa benda yang hilang? Deng deng. Betul. Terima kasih kawan-kawan. Pemotong kuku. Pemotong kuku. Cikgu Nel dapat 1 poin. Oke adik-adik. Adik-adik akan bantu Cikgu Suzy untuk meneka 2 benda yang hilang. Oke, sedia semua? 1, 2, teka. Teka. Mari teka bersama dengan cikgu. 2 benda yang hilang. Teka. Teka dengan cikgu. Pensel dan pen. Betul. Teng. Tengok. Betul. Cikgu Suzy dapat 1 poin. Jadi Cikgu Suzy ada 2 poin sudah. Yeay. Terima kasih adik-adik. Oke, round seterusnya. Mari bersama dengan cikgu untuk teka 2 benda yang hilang. Alright, Cikgu Nil sudah sedia? Sudah sedia. Oke, jom kita teka. Jom adik-adik bantu Cikgu Nel cari 2 benda yang hilang. Apa yang hilang ah? 1, pemotong kuku. 4. Kedua, apa adik-adik cepat? Apa lagi ya? Masa mau tamat. Apa adik-adik tolong Cikgu Nel. Masa sudah Cikgu Nel, beri pertolongan. Apa ya? Oke, dengan bangganya cikgu mau bagi tahu, Oh. Cikgu Nel telah gagal. Oh, apa benda yang hilang ah? Coba kamu teka apa benda yang Adik-adik. hilang. Coba teka. Ting. Pertama, tadang. Iya betul. Cikgu Nel betul. Yang kedua, Tadang. oh jelly. Ting. Oke, sampai di sini saja permainan kita hari ini. Cikgu harap kamu enjoy. Ya, dan pemenang daripada permainan tadi ialah Cikgu Suzy. Yeay. Dan juga adik-adik yang berada di rumah. Good job adik-adik. Ya, dan kamu juga boleh bermain games ini di rumah. Guna apa-apa saja yang ada di rumah. Ya adik-adik, so itu saja untuk games kita hari ini. Bye. Hari ini, Cikgu Flo akan kongsikan satu lagi info sehat yang berkaitan dengan kesehatan pergigian yang bertajuk rawatan silent fissure. Adik-adik, apakah itu silent fissure? Silent fissure merupakan satu bahan tampalan khas yang digunakan oleh dokter pergigian untuk menutup lubang-lubang kecil atau dipanggil pits dan alur yang dalam atau fissures pada permukaan mengunyah gigi geraham atau dipanggil molar. Kerusakan gigi-gigi yang beralur dalam dapat dicegah jika rawatan silent fissure dilakukan sekali dengan penjagaan kesehatan pergigian yang baik dan diet yang sehat. Diet yang sehat sudah kita belajar minggu lalu kan adik-adik? Oke, tengok gambar ini contoh rawatan silent fissure. Dari alur yang dalam, selepas rawatan silent fissure, alur yang dalam menjadi cetek dan sisa makanan
tidak mudah untuk melekat atau mudah dibersihkan. Oke, adik-adik, siapa yang memerlukan rawatan silen Fisher ini? Oke, kanak-kanak yang mempunyai masalah kerusakan pada gigi susu. Kedua, kerusakan gigi yang melibatkan sebatang atau lebih gigi molar kekal pertama dan kedua. Selain itu, kanak-kanak dengan mempunyai masalah keperluan khas, contoh kanak-kanak yang istimewa, masalah perubatan dan taraf sosial, dan kanak-kanak yang mempunyai kerusakan gigi yang teruk semasa kegigian campuran yang sudah mempunyai campuran gigi susu dan gigi kekal. Bagaimana pula rawatan ini dilakukan? Oke, adik-adik, rawatan ini dilakukan dengan gigi dibersihkan dahulu dan dikeringkan sebelum rawatan silen dilakukan. Bahan silen disapukan ke atas pergigian gigi tersebut untuk menutupi alur dalam dan lubang-lubang kecil. Gigi ini dilindungi sepenuhnya apabila silen keras. Adik-adik, tahukah Anda kajian kesehatan pergigian murid-murid di sekolah peringkat kebangsaan 1997 mendapati permukaan mengunyah gigi, yaitu bahagian molar gigi belakang, adalah 4 kali ganda lebih berpotensi untuk mendapat kerusakan gigi berbanding permukaan gigi yang licin. Nah, adik-adik, nanti lepas ini adik-adik bolehlah cek gigi geraham belakang. Kalau alur dalam, bolehlah bawa ibu atau bapak ke klinik pergigian untuk mendapatkan rawatan silen Fisher, ataupun membuat pemeriksaan sekali setahun, ataupun dengan slogan ingat hari jadi, ingat cek gigi. Oke, adik-adik, sekian dari Cikgu. Terima kasih karena mendengar. Dari Cikgu, Tuhan memberkati. Bye-bye. Hai adik-adik, jadi kita sudah berada di hujung ibadah kita untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Cikgu minta Cikgu Domi untuk membawa kita di dalam doa. Dan sekali lagi, Cikgu minta semua adik-adik untuk duduk, kunci tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata. Shalom semua, mari kita berdoa penutup dan saya akan membawa kita di dalam doa. Kunci tangan semua, mari kita semua kunci tangan dan kita berdoa bersama-sama, oke? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah menyediakan ibadah online ini kepada kami. Banyak yang telah kami pelajari dan banyak yang telah kami terapkan. Bahkan kami dapat mempelajari perkara baru, kami dapat mengenali Engkau lebih lagi ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan ibadah ini kepada kami. Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan karena Tuhan telah memakai guru-guru PKK untuk mengajar kami, untuk memberikan pelajaran baru kepada kami, bahkan menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah mengutus guru-guru ini yang setia untuk mengajar kami. Berkati mereka, berkati di dalam apapun yang mereka lakukan, maupun di dalam pembelajaran, di dalam persekolahan, ataupun di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Kristus sama si Roh Kudus. Berkati dalam apapun yang telah kami belajar pada hari ini, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan untuk kami mengerti dan untuk kami terus memperingati semua itu ya Bapa. Dan berkati juga Tuhan keluarga kami, berkati ibu bapa kami, berkati ahli keluarga kami, adik-beradik kami, dan kawan-kawan kami ya Tuhan. Meskipun kami tidak dapat berkumpul secara fisikal, tetapi kami percaya melalui ruangan ibadah online PKK ini kami dapat dipersatukan karena kami melihat
ini bersama-sama dan kami mengadakan ibadah PKK ini bersama-sama. Terima kasih Kristus sama si Roh Kudus. Dan kami menaikkan rasa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maka dengan itu berakhirlah sudah ibadah online kita pada minggu ini. Tapi adik-adik jangan sedih karena minggu hadapan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah online ini. Sehingga kita bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati. Bye adik-adik. All my